kali ini aku mau sharing tentang crab mentality. Apa sih itu crab mentality? Nah, crab mentality itu seperti sekumpulan kepiting yang ada di sebuah ember dan ada satu kepiting yang berusaha untuk keluar jalan ke luar ember ini. Lalu kepiting lainnya itu menarik kepiting tersebut untuk tetap berada di dalam. Dan akhirnya tidak ada kepiting yang keluar karena mereka terus melawan satu sama lain. Lalu, apa kaitannya sama manusia? Emang manusia punya karakter yang kayak gitu ya? Manusia mungkin tidak secara fisik mencoba untuk memecah satu sama lain seperti yang kepiting lakukan. Tetapi mereka mungkin mematahkan semangat orang lain ketika mereka melihat orang lain sedang dalam perjalanan menuju kesuksesannya. Ketika orang-orang mentalitas kepiting melihat orang lain di sekitarnya maju, mereka secara tidak sadar atau bahkan sadar mengulurkan tangan untuk menahan mereka. Mengapa seperti itu? Karena ya mereka melakukan apa yang mereka bisa untuk menghambat ataupun menghentikan kemajuan orang itu dalam upaya mereka mencapai keberhasilan. So, mentalitas kepiting ialah mentalitas dan perilaku individu yang menghambat keberhasilan. Diekspresikan sebagai semacam cara berpikir seseorang atau perilaku pola yang egois dan berpikiran sempit di mana seseorang mencoba untuk menghambat atau mencoba untuk menjatuhkan orang lain daripada melihat orang lain itu bersinar mengejar impian mereka. Crab mentality ini ada penyebabnya gak sih? Ada teman-teman, penyebabnya itu mereka sangat bangga pada diri mereka sendiri dan menganggap orang lain itu jauh lebih rendah dibandingkan mereka. Tetapi ketika orang lain berhasil, mereka merasakan panik. Nah, sekarang kita masuk ke contoh real life-nya ya. Aku kasih 3 contoh. Number 1. Contoh yang pertama akan aku kasih yaitu kaitannya dengan kesehatan fisik kita nih. Oke, semisal kita sedang melakukan diet, tetapi teman kita bilang, udah gak apa-apa, gak usah diet, bagus kok masih badannya, cukup kok segitu, gak perlu kurangin makan aja nih kue ulang tahunnya, enak banget loh. Emangnya contoh yang tadi bisa termasuk dalam crab mentality ya? Bisa teman-teman, karena orang lain tersebut tidak ingin melihat kita jauh lebih baik kondisinya daripada dia. Ih, jahat banget, gak boleh gitu. Number 2. Contoh yang kedua yaitu semisal kita lagi menghemat kondisi keuangan kita nih. Lalu ada teman kita yang mengajak makan malam ke restoran yang mahal. Dan kita menolaknya dengan baik-baik, tetapi orang tersebut malah menjauhkan kita. Itu termasuk crab mentality ya, karena orang itu berusaha untuk membuat kita merasa bersalah dan merasa orang yang paling buruk karena tidak ingin menerima tawaran mereka serta makan malam bareng bersama mereka. Number 3. Contoh yang terakhir yaitu dalam kesehatan sosial. Nah, ini yang paling mungkin teman-teman merasakan tapi tidak menyadari akan hal ini, yaitu ketika teman kita menyebarkan rumor yang tidak baik tentang kita ke orang lain, atau bahkan ketika teman kita ini lebih suka memecah belah satu sama lain daripada memberikan ide atau solusi ketika pertemanan sedang ada masalah. Sekarang kita masuk ke cara gimana sih menghadapi crab mentality itu. Okay.
Kita menyadari atau tidak, metode berpikir, perilaku, dan proses bagaimana kita mengambil keputusan itu dipengaruhi loh oleh dengan siapa kita menghabiskan waktu atau dengan siapa kita bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti kita harus memutuskan dengan matang dengan siapa kita bersosialisasi, karena jika kita bersosialisasi dengan lingkungan yang baik, maka kita pun akan menjadi baik. So, mulai sekarang kalau merasa lingkungan kalian toxic, coba saring yuk untuk kemajuan diri kalian. Sekarang kita next ke cara mengatasi crab mentality dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Aku akan share 4 cara. Yang pertama, bergabung dengan kelompok yang dapat memimpin. Kenapa? Karena motivasi kita akan jauh lebih tinggi loh dalam melakukan sesuatu. Next, yang kedua. Contoh yang kedua yaitu mencari seseorang atau teman yang dapat mendukung dan dapat dipercayai, serta juga ingin mencoba maju dalam beberapa bidang kehidupan mereka. Nah, ketika kalian sudah menemukan seseorang atau teman yang seperti itu, kalian bisa membuat kesepakatan bersama untuk melatih atau memotivasi secara teratur untuk meningkatkan probabilitas keberhasilan satu sama lain. Yang ketiga, yaitu kita dapat mendengarkan podcast ataupun membaca buku sesuai dengan apa yang kita minati, karena itu dapat memotivasi dan membantu kita dalam proses pencapaian keberhasilan kita loh. Cara yang terakhir yaitu bergabunglah dengan kelompok yang minatnya sesuai nih dengan kita. Jadi, semisal kamu minat di bahasa Inggris, maka join ke tempat les berbahasa Inggris atau berkumpul dengan orang-orang yang bahasa Inggrisnya fasih. Orang-orang yang meremehkan kalian sebelumnya akan stuck di situ-situ aja dan kemampuan berbahasa Inggris kamu itu jauh lebih baik. Teman-teman tahu nggak, ternyata crab mentality itu tertera loh di dalam sebuah hadis, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari yang berbunyi seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang yang duduk atau berteman dengan orang yang soleh dan orang yang buruk, bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu. Engkau bisa membeli minyak wangi tersebut atau minimal engkau mendapatkan baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau mendapatkan baunya yang tidak sedap. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sekian dari saya. Semoga sharing ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.